Lu Islam, lu wajib sholat, tapi belum boleh sholat kalau belum tahu ilmunya. Musonib menjelaskan syarat tambahan yang di luar syarat sah sholat anu 5. Karena syarat sholat yang pokok itu 5 ya Madia. 1, ketuhanan yang maha esa, suci dari hadas, baik hadas besar hadas kecil. 2, suci dari najis. 3, tertutup aurat. 4, menghadap kiblat. 5, masuk waktu. Nah ini Mamang Roni, syarat yang ini mah kudu ada ketika seseorang mau sholat. Cuman dia udah boleh sholat atau belum, ini ada lagi satu syarat yang kudu dia penuhin. Apa? Tanya orangnya, cek, emang lu udah bisa sholat? Lu udah tahu tata caranya sholat? Ibarat gini dah, aya jelema rek ngalamar gawe jadi bendahara Kota Depok. Syarat-syaratnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 udah kepenuhin tuh. Nah, diterima jadi pekerja di Kota Depok. Cuman dia nih ngelamar jadi bendahara, kudu ditanya juga, emang ente udah tahu kerjanya bendahara itu apa aja? Lana longok, diterima enggak? Enggak kan? Tuh. Syarat jadi menteri harus dekat sama presiden, partainya kudu gede, pengalaman berpolitiknya lumayan lama. Syarat jadi menteri itu, jadilah menteri. Terus jatah menteri tinggal 1, SDM. Sekarang perlu ditanya dulu, emang keahlian ente dalam mengelola SDM udah sampai level mana? Agak tahu. Singkatan SDM oke? Agak tahu. Kira-kira pantas nggak jadi menteri? Gitu tuh. Ujungnya kan bensin naik, solar naik. Nah, di sini pun begitu. Orang mau sholat, wudhu udah, najis bersih, aurat tertutup, udah madep, udah tahu kiblat, udah masuk waktu. Nah, kudu ditanya dulu, ente udah tahu belum cara-caranya sholat? Lah belum tahu, makanya kudu tahu dulu, baru boleh sholat. Dalam ilmu bilagah ini termasuk badai baraatul istihlal. Apa itu baraatul istihlal? Buat ngoper gigi. Jadi mobil dipanasin, udah panas, sekarang mau berangkat, kan dimasukin tuh persenelingnya baru.
Kalau dalam ceramah suka ada tuh pertama mukadimah, baru dari situ. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahas itu ngaranna baraatul istighfar. Tapi ai baraatul istighfar ulah sering deui kokosi paring kudu dihadirin, kedeng-kedeng hadirin deui. Nah, aya dongeng budak anu maneh can pati nyarah. Dulu di Sajeng ada ulama besar, tapi tidak memperlihatkan keulamaannya. Namanya Ama Yahya. Ama Yahya didatangin sama kakeknya bapak, namanya Misru. Misru datang ke Ama Yahya. Itu Ama Yahya itu kalau dari NH jalan ke Tahta Sama, aya musola leutik. Tuh di situ kuburannya Ama Yahya. Itu Misru lihat Ama Yahya ngajar ngaji. Yang diantara muridnya saat itu adalah Kaki Badi. Mama Bakri juga itu muridnya Ama Yahya, cuman lebih senior. Nah, Abah Misru ke situ lihat ngaji, resep cek, resep. Cuman dia udah tua, anaknya udah banyak, kalau nggak salah 10 tahun 12. Nah, jadi umuran Abah Misru dan Ama Yahya itu hampir dekat, kira-kira paling beda 5-6 tahunan. Itu Ama Yahya bilang begini, pengen amat jadi kiai. Kata Ama Yahya, kamu mah nggak bisa jadi kiai, tapi kalau keturunan kamu bisa jadi kiai. Balik tuh Ama Yahya. Habis itu mutus anaknya yang ke-11, namanya Saji. Saji siapa yang tadi itu. Nah, ngaji kasaha tuh abah boga guru aya nama ngaranna Yahya. Pas mau berangkat kata Misru bawa kebo atuh, terus bawa padi. Saji itu orang yang banyak sawahnya, banyak tanahnya, banyak juga lumbung padinya, kebunnya juga banyak. Berangkat Saji, itu Saji saat itu udah punya anak, datang ke Sadeng bawa kebo, nemuin Ama Yahya, itu kebo dikasih, ini buat Ama. Saya kesini suruh jadi kiai, kata bapak saya. Nah, cek Ama, sepotongan siar jadi kiai mah. Ayo, kalau saya nggak jadi kiai, ini kebo saya bawa lagi, saya minta lagi. Kata Ama begini, lu ngaji aja dulu di sini. Itu datang hari Rebo, man. Hari Rebo. Mang Udin masih ingat. Kata Ama, kamu di sini dulu. Ntar hari Jumat baru balik. Di situ itu Abah Saji. Malam Kamis, malam Jumat. Habis Jumat baru suruh pulang. Nah, ayat lucu. Ini Saji nih, liatin Ama Yahya. Makannya gimana, sholatnya gimana, ngajinya gimana. Sampai malam Jumat
ama bangun jam 3, saji juga bangun. Ama sholat, saji sholat sampai azan subuh. Begitu azan subuh baru sholat berjamaah. Sholatnya ke situ, ke Al-Fatah. Al-Fatah dulu Al-Barokah Nurul Muhibin belum ada. Nah, itu saji sholat tuh, ikut sama ama sholat belas sono, saji belasnya. Terus sholat, habis Jumat suruh balik. Kemudian kata saji, terus ini saya udah boleh balik, berarti udah jadi kiai. Belum, lu balik lagi Rebo depan sini. Rebo depan balik dari. Itu terus mas. Kalau malam ama bangun dia bangun, ama tidur dia tidur, ama sholat dia sholat. Gitu kan terus. Nah, pas Jumat kedua mau suruh pulang, kata ama begini, kamu kalau pengen jadi kiai kudu punya istri yang ahli Quran, ahli ngaji. Nah, kebetulan itu aki banding dia punya empok. Kata ama Yahya, bading maneh boga tetehin ayah tah ka dia ku ama. Namanya Fatimah. Itu Fatimah usia paling 17 tahun. Kata ama, kamu rebo depan kesini lagi kalau pengen jadi kiai. Mau ama kawinin. Rebo ketika datang lagi bawa kebok, langsung dikawinin sama Fatimah. Itu saji usianya udah tua, kira-kira 30 lebih, udah punya anak, kawin sama perawan usia baru 16-17 tahun. Nah, udah dikawinin, nanya lagi bang, ama ini saya udah jadi kiai belum? Jangan. Ku keke ayo jadi kiai. Gini deh, tuh bawa si mod, bilangnya mod. Fatimah tuh dibilangnya bawa si mod tadi. Terus sianyen masjid di ditunya, kata ama bikin masjid di sana. Terus nanti kalau udah beres, ama ke sono, ama mau bikin Jumat di sono. Gitu. Nah, jadilah abah saja bikin masjid di kampung Muara. Nah, cek ama gitu, maneh mau jadi kiai, tapi anak maneh bakal jadi kiai. Jadi tak bapak, ya, eta jadi kiai. Nah, dongengna anu berkaitan dengan ieu. Eta abah saji Sule pernah ditanya, lamun ama hudang manehna hudang, ama tidur dia tidur, ama sholat dia sholat. Ditanya, saji aya maneh sholat naon eta? Teu nyaho. Atuh sholat bae, pan ama ge sholat. Pokoknya saya kalau ama sholat saya sholat. Ama 2 rakaat saya 2, ama 1 rakaat saya 1 rakaat. Pokoknya setiap ama sholat saya kudu sholat. Kata ama Yahya ketawa. Nggak bisa begitu. Orang sholat kudu tahu dulu. Sebab sholat itu banyak variasi hukumnya. Karakmat dibejaan. Ya, sholat teh aya nu fardu ain, aya nu fardu kifayah, aya anu sunat muakkad, aya nu sunat goer muakkad dibabarkeun. Tah, bari dipraktekkeun, dijelasin atuh-atuh.
Terus dalam sholat ya ada takbiratul ihram. Sebab zaman itu tuh saji itu cuma ngikutin doang. Imam takbir dia takbir, imam ruku dia ruku. Belum tahu ini ruku hukumnya apa, statusnya seperti apa, angkat tangan hukumnya apa, belum tahu. Pokoknya yang guru saya kerjain saya kudu gitu tuh. Baru dari situ mulai diajarkan ya takbiratul ihram hukumna rukun, doa iftitah eta mah sunah, Fatihah rukun, disebutin atu-atu sambil diunjukin itu tak. Nah ternyata wa'lam aidon annahu yustaratu fi sihhatis sholati, sahnya sholat itu menunggu satu al ilmu bi fardiyatis sholati, dua wa tamyizu furudiha min sunaniha, tiga wal ilmu bi kaifiyatiha. Sebelum sholat kita kudu tahu dulu satu fardiyati asli sholat, dasar hukum sholat yang akan kita kerjakan kudu tahu dulu. Ini sholat ini hukumnya apa? Kan kalau puasa wajib di bulan Ramadan gitu, haji wajib bagi yang mampu. Nah sekarang sholat gitu. Sekarang sholat kudu tahu ini sholat dalam Islam itu hukumnya apa. Eta itu ngaranna fardiyatis asli sholati. Sholat dalam Islam itu hukumnya apa? Wajib, sunat, apa bagi yang sukarela aja? Eta ngaranna fardiyati asli sholati. Nah menurut Cece sholat johor, sholat ini mah sholat dalam agama kita hukumnya apa Cek? Wajib tuh. Kata Cece juga wajib. Punya tabungan dalam agama kita. Hukumnya apa Cek? Enggak wajib. Nah, eta nu kitu ngaranna aslu. Aslu tuh statusnya. Punya bini dalam agama kita hukumnya apa? Gitu. Sunnah. Punya rumah dalam agama kita hukumnya apa? Itu namanya asli. Nah, kita sebelum sholat kudu tahu dulu sholat dalam agama kita ini statusnya apa. Dua, fardiyata sholatil lati syara'a fiha, kudu tahu juga hukum sholat yang akan dikerjakan. Ente mau sholat apa? Sholat johor. Lah sholat johor hukumnya apa? Fardu ain. Ente mau sholat apa? Sholat subuh. Gimana hukumnya sholat subuh? Fardu ain. Ente mau sholat apa? Sholat taraweh. Gimana hukum sholat taraweh? Lah itu mah sunnah. Kudu tahu hukum sholat yang akan dikerjakan. Sehingga lau jahala fardiyata asli sholati, kalau ada orang sholat jujur karena ngikutin orang,
Lu kenapa sholat? Ngikutin abang. Tahu nggak ini sholat apa? Katanya sih sholat zuhur. Gimana hukum sholat? Kagak tahu. Gimana hukum sholat zuhur? Kagak tahu. Pokoknya saya mah kalau kamu sholat, saya sholat. Masa bodoh hukumnya kayak gimana? Yang penting saya ngikutin ente. Gimana yang begini? Lam tasihha. Gitu. Hukumnya tidak sah. Jadi tahu dulu. Makanya Sofi dalam hadis kan begitu. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi orang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Ilmu ini. Kita nggak bisa sholat kalau kita belum tahu status sholat dalam agama kita apa. Kita belum boleh sholat kalau kita nggak tahu sholat yang akan kita kerjakan itu hukumnya seperti apa. Jadi kudu tahu dulu. Ingat, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita 7 kali minimal meminta pada Allah. 1, ihdina, minta hidayah. 2, mustaqim, minta istiqomah. Tapi syaratnya Sule, orang yang ingin dapat hidayah jeung istiqomah dina iman teh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Dijelaskan dalam ayat lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Terus arti ditambah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya di samping tidak tahu mana yang benar, kudu tahu juga mana yang salah. Tuh, siratal mustaqim itu kudu tahu yang benar ini, yang ini salah. Dan itu hanya bisa diketahui kalau orangnya punya ilmu dulu. Makanya ulah wakak ngomong-ngomong hidayah aing ngaji embung. Atau daek ngaji, palebah jadwal ngajar doang. Giliran orang lain ngajar, dia pergi. Ini orang bukan cinta ngaji, tapi cinta ngajar. Tuh. Jadi artinya kita hidup di alam dunia diwajibkan benar, tapi moal hasil benar tanpa punya ilmu. Natijahna wajib juga punya ilmu. Itu sehingga merembetnya karena bab sholat. Lu Islam, lu wajib sholat, tapi belum boleh sholat kalau belum tahu ilmunya. Makanya tuh di Nakashifatus saja di dalamnya dibuat, kalau ada orang matanya buta, telinganya tuli dari orok, kemudian sekarang dia udah akil balik, maka itu orang wajib sholat tapi belum boleh sholat. Wajib sholat tapi belum boleh sholat. Why? Nyaho why? Kali ulin syakalam, why itu kali. Kelek why kanan, why kambas, kata Cisarua. Kenapa? Karena manusia hasil ilmu itu dari 2 torok. 1 dari mata, 2 dari telinga. Lah kalau mata dan telinganya
tidak berfungsi dari bayi, maka sulit datang ilmu kamanehna. Ujungna dengan balik dia wajib sholat, tapi karena tidak melihat dan mendengar, tertutup ilmu sholat pada dirinya, jadi orang tersebut belum wajib, belum boleh mendirikan sholat. Itu kenapa nggak ada al ilmu di pardiyatiyah. Tuh, mending kalau buta doang, telinga bisa dengar, bisa masuk ilmu lewat telinga. Banyak orang buta tapi hafal Quran, tandanya bisa masuk ilmu lewat telinga. Rasul 17 kali semasa hidupnya tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena Rasul pergi perang. Dan ajaibnya, paling banyak sahabat yang Rasul perintahkan untuk gantiin jadi imam di Nabawi adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa Abdullah bin Ummi Maktum? Sahabat yang buta. Paling banyak tuh, paling banyak. Sering. Duh, Sopi masih ingat dulu ya. Ini memberi pesan juga hadis. Ya, pilihan imam sholat jelema nu saeutik dosanya. Ya. Orang yang paling sedikit dosanya. Kenapa? Karena supplier dosa di tubuh kita itu mata. Orang sampai mau kredit ke bank, sampai mau makan riba gara-gara apa? Mata. Motor manehna masih keneh motorna masih karisma, lihat tetangganya udah PCE. Ujungnya kan maksa-maksakeun oge riba diangkat. Oh, orang kalau udah punya kreditan dia udah punya member, tiap bulan dapat dosa. Punya kartu member, keren wanita. Ente suka dosa gak? Saya mah kartunya juga punya. Member setia saya mah. Di BRI ada, di FDM ada, di Adira ada. Alhamdulillah, BCA juga marahin kemarin. Alhamdulillah saya mau member banyak. Keren wanita. Dari apa coba? Dari mata. Coba orang buta, dia mau pakai motor apa? Masalah bodoh. Orang kagak lihat ya. Lapar mata doang. Tuh. Sebaliknya, orang tuli susah diberitahu, tapi kalau matanya lihat bisa dimasukkan ilmu lewat mata. Tuh. Makanya syarat pertama kudu tahu status sholat, wajibkah, sunnahkah, dan yang lainnya. Dua, wa tamyizu furudiha min sunaniha. Sholat dari awal sampai akhir di situ banyak banget kegiatan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan yang lainnya. Itu tuh kudu tahu yang wajib A, B, C, D, yang sunat muakkad A, B, C, D, yang sunat biasa baik A, B, C, D, yang makruh A, B, C, D, kudu tahu secara detail. Kalau kagak tahu repot. Allahu Akbar, beres sholat, assalamualaikum, hebat lu udah bisa sholat. Iyalah, kok bisa sholat seperti itu? Karena ada bimbingannya di YouTube. Ayat channel khusus mualaf. Lah, itu tadi Allahu Akbar, ya kan ada panduannya Allahu Akbar. Tanya, itu Allahu Akbar namanya apa? Tahu. Hukumnya apa? Tahu. Pokoknya mau gue ngikutin di YouTube nukir bahaya oke. Kudu tahu ini apa namanya, bagaimana hukumnya, yang wajib
harus diiktikadkan wajib, yang sunat harus diiktikadkan sunnah. Gitu tuh. Namun begini cek, naam kalimat istidrok. Memang benar orang kalau mau sholat itu kudu tahu persis pekerjaan sholat, yang wajib mana, yang sunnah mana. Tapi ini taqodal ami, lewatin dulu ke depan kalau ada huruf au. Ini taqodal ami al-kulla fardon sohat au sunnatan, balikan di hadap mat. Ini taqodal ami al-kulla sunnatan salah. Terus awil alim, ini taqodal alim alal auja al-kulla fardon sohat. 4. Ini taqodal alim alal auja al-kulla sunnatan salah. Nah, dongengnya tadi, kalau ada orang awam itu siapa? Orang yang kagak ngaji ilmu fikih sama sekali, minimal bab sholat. Orang yang belum ngaji ilmu fikih. Kalau tafsir dia ngaji, misalkan ilmu tauhid dia ngaji, tapi kalau fikih belum ngaji, itu namanya orang awam. Orang awam itu. Nah, dia sholat, pas ditanya, lu tadi baca takbiratul ihram apa? Wajib. Terus lu baca doa iftitah? Wajib. Baca surat? Wajib. Pokoknya dalam surat semuanya wajib. Gimana itu? Sholat sah. Kenapa? Awam. Angkat tangan? Wajib. Angkat telunjuk? Wajib. Pokoknya ayat menyebut sunat karena sholat gelut di ayatnya. Gimana kalau orang awam? Tapi ini taqodal kulla sunnatan, jika meyakini semuanya sunnah. Dalam sholat mah sunnah, takbir sunnah, baca fatihah sunnah, maka ya pala sholat kagak sah. Itu orang awam. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau bukan orang awam? Siapa orang awam? Siapa bukan orang awam? Apakah masyarakat di sekitar kita disebut orang awam? Itu orang alim. Di kita ini biasa ketika disebutkan kata awam konotasinya sama masyarakat kan? Disebut awam can pernah ngaji sapina sama sekali. Orang nggak pernah ke majelis taklim, itu orang awam. Kalau masyarakat ngaji mingguan sering, dulunya pernah ngaji di abah anu, di wan anu, itu mah bukan orang awam. Maksudnya orang alim. Gimana kalau orang alim sholat ditanya gimana takbiratul ihram? Wajib. Fatihah wajib, baca surat wajib, subhanarabbiyal a'la wajib, angkat tangan wajib. Ditekankan wajib, kumaha shohat sah wae walaupun orang alim, tapi alal aujah, menurut pendapat yang unggul saja. Artinya ada pendapat lain yang menyatakan orang alimah kagak sah. Gitu ya. Makanya lamun rek dikodiahkeun, ini taqodal ami al-kulla fardon shohat wa al-kulla sunnatan fala, ya ittifaqon, mufakat semua ulama. Adapun orang alim, ini taqodal alim al-kulla fardon shohat alal awjah fala tasihu wala tasihu ala muqabilihi, tidak sah menurut kaul muqabil awjah. Gitu. Nah, orang mah insya Allah ya. Cuman ini nenek-nenek, kadang-kadang aki-aki sholatnya udah tahunan, pas ditanya ini gimana hukumnya, abah mah dari gurunya begitu be. Gimana tuh
kasih tahu kalau nekat gen wajib kabeh gak masalah, tapi lamun aya nu wajib ditekadkeun sunnah ieu masalah, nu sunnah ditekadkeun wajib teu masalah. Dan yang terakhir wal ilmu bi kaifiyatiha, tahu prakteknya sholat, tahu prakteknya sholat. Jadi orang yang sudah tahu satu furudiha, dua sunaniha, eta nu kitu geus nyaho kana kaifiyah salat. Salat teh kumaha? Satu alun, dua aqwalun. Iya. Salat mah enggak lepas dari dua, perbuatan dan bacaan. Syekh Nawawi ngomong la sukuta fi salat. Perhatiin dari awal sampai akhir salat ternyata dipenuhi dengan bacaan. Makanya salat enggak boleh ada diam. Bacaan terus. Nah, ini yang af'alun dan aqwalun kita kudu tahu, yang ini wajib, yang ini sunnah, yang ini makruh. Nah, kalau sudah tahu berikut tertibannya, maka dia sudah tahu kaifiyahnya. Tuh, ayeuna kudu nyaho aya wajib dina salat naon? Satu takbiratul ihram, nomor kedua niat, tiga baca Fatihah, empat ruku, baru tartibannya gimana? Begini. Ya tinggal praktekeun, eta ngaranna kaifiyah. Gitu. Ya. Orang yang sudah tahu resep sebuah masakan itu namanya al-ilmu bi furudiha wa sunaniha, kemudian praktek masak eta ngaranna kaifiyatiha. Karena diharap paslon fi sifatis sholat. Ngan kieu nya Sule. Kunaon? Umat Islam loba sok sholat. Tapi STMJ sholat terus maksiat jalan. Bukankah dina Quran inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Kadang pernah ngajawab lain sholat itu bener, siana becan bener. Sholat jika dikerjakan dengan benar maka pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika ada orang rajin sholat tapi munkarnya masih jalan, maka yang kagak bener orangnya, bukan sholatnya. Sehingga singkahade satu, ketika sholat jangan menyepelekan pekerjaan yang sunnah. Rek bacaan, arek af'al, jangan disepelekan. Terutama yang dua. Satu, sunat-sunat yang al-mukhtalaf biwujudiha, sunat yang oleh ulama lain dikatain wajib. Dua, sunnah-sunnah yang muakkad, makruh ditinggalkan. Hade. Mana satu contoh sunat yang oleh ulama lain diwajibkan? Baca doa sebelum salam. Imam Tawus berpesan kepada anaknya, innaha la faridatun, doa sebelum ad-da'wah sebelum salam itu hukumnya fardu. Imam Syafi'i enggak ngehukumin fardu, tapi ngehukumin sunnah. Tapi sunnah yang seperti ini kagak boleh ditinggalkan. Dua, sunat-sunat anu muakkad yang Rasul selalu mengerjakannya, seperti iftitahus sholat, ta'awud di rakaat pertama, baca surat di 2 rakaat awal.
itu sunnah, memang sunnah, tidak jadi patokan sahnya sholat. Tapi jika ditinggalkan, Allah ewak karena sholat kos gitu. Tersebut makruh cek. Sholat kalau sudah makruh, jangan harap sholatnya diterima ke Allah. Kenapa? Boro-boro Allah nerima. Resepen gitu. Nanti di depan ada. Anna karohatas sholati, bahwa hal-hal anu makruh tina sholat ieu ngakibatkeun satu pawata tawabiha, tidak ada pahala sholatnya, kemudian nomor kedua ditolaknya eta sholat. Sok ayeuna kita udah punya anak 2 ke atas, bahkan udah ada yang punya cucu. Capek dari dulu sholat kita masih baik, nyepelein pada pekerjaan sunnah. Lah sholat ini nggak baca iftitah juga sah. Sholat mah kagak baca surat juga sah, bener. Tapi rek kitu wae, anak geus 3, anak geus 4, geus boga incu segala. Perhatiin yang sunat, lakonin semua. Orang yang sholatnya merhatiin yang sunat juga masih ada bahaya yang belum Allah terima, apalagi yang masih nyepelein sama pekerjaan sunnah. Terutama yang 4 tuh cek. 1 doa iftitah, 2 ta'awud di rakaat pertama, 3 surat di 2 rakaat pertama, dan yang keempat doa sebelum salam. Tuh terutama yang 4. Kalau angkat tangan doang sih itu mah sunatnya sunat biasa. Sopi kalau males tangan terlalu berat, tuh nggak apa-apa pi. Bisa jadi sholat mana yang diterima wae ya. Asal udah ngisi Google Form aja dulu. Gitu. Jadi udah saatnya sholat kita ditingkatkan. Paslon bisifati sholat umur.